Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulus Manaliasani dari MB4405. Kali ini saya akan mereview materi EBIT, EPS Analis, Campuran Keuangan Perusahaan, Financing Mix. Nah, agenda yang akan kita bahas hari ini yaitu analisis EBIT EPS. Nah, analisis EBIT EPS dapat digunakan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang nantinya akan dipilih agar tidak merugikan perusahaan dan investor. Nah, analisis EBIT/EPS juga digunakan untuk membantu menentukan apakah akan lebih baik untuk membiayai proyek dengan utang atau dengan ekuitas. Nah, analisis EBIT/EPS memungkinkan pembuat keputusan memahami dampak dari setiap kebijakan keuangan terhadap EBIT dan EPS. Nah, pembuat keputusan juga dapat menentukan sumber-sumber dana mana yang akan digunakan. Apakah perusahaan masih dapat memanfaatkan sumber pendanaan dari hutang atau perusahaan harus memanfaatkan sumber pendanaan lain, yaitu dengan ekuitas. Nah, fungsi EBIT EPS analisis. Nah, di sini fungsinya yaitu manajer peduli dengan EPS karena mengirimkan sinyal penting ke pasar tentang prospek masa depan dan akan mempengaruhi harga saham. Kemudian bagian EBIT EPS menyediakan cara untuk memvisualisasikan efek struktur modal alternatif pada tingkat dan volatilitas laba saham EPS perusahaan. Nah, selanjutnya campuran pendanaan adalah kombinasi dari struktur utang dan ekuitas dari perusahaan. Ini juga dapat disebut dengan cara perusahaan membiayai asetnya. Beberapa kombinasi dari ekuitas, utang, atau sekuritas hibrida adalah kombinasi dari kedua, ekuitas dan hutang. Nah, tujuannya, apabila kita menggunakan campuran pendanaan yang berbeda akan menghasilkan EBIT yang berbeda dan EPS yang berbeda. Nah, tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai pertimbangan dan pembelanjaan financing mix, mulus indifference point atau break-even point dalam financial leverage. Nah, tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai pertimbangan pembelanjaan financing mix, mulus indifference point atau break-even point atau dalam kurung financial leverage. Nah, ini ada 3. Ada hutang obligasi, ada hutang atau obligasi, ada saham preference, ada saham biasa. Nah, selanjutnya indifference point. Titik indifference sering disebut sebagai titik impas. Sangat penting dalam perencanaan keuangan karena jumlah EBIT yang melebihi tingkat indifference EBIT, rencana pembiayaan yang lebih berat akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Di sisi lain, pada jumlah EBIT di bawah titik indifference EBIT, rencana pembiayaan yang melibatkan lebih sedikit leverage akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Selanjutnya, titik indifference merupakan di titik EBIT berapakah yang menghasilkan EPS yang sama. Nah, di sini ada mencari indifference point, mencari titik indifference dengan menggunakan persamaan. Nah, EPS alternatif X sama dengan EPS alternatif Y dengan EBIT yang dicari. Lalu gambarkan grafik EBIT EPS-nya harus membandingkan dua alternatif pendanaan. Selanjutnya ada rumus mencari EBIT. Nah, di sini ada EBIT sama dengan Q sama dengan P kurang V sama dengan kurang F. Dalam tutup kurung kurang F. Di mana Q adalah unit produced and sold, P-nya adalah price atau unit, V-nya ada variable cost atau unit, F-nya fixed cost per unit. Nah, rumus mencari EPS. Nah, EPS sama dengan ada dalam kurung EBIT dikurang L, dalam kurung lagi 1 kurang T. NS, nah di mana T sama dengan tax rate, PD sama dengan preferred stock dividend. Nah, NS-nya sama dengan number of stock outstanding. Nah, di sini ada contoh soal PTX mempunyai susunan modal tahun 2004 sebagai berikut. Saham biasa 100 lembar senilai 50 juta, saham preference 6% per tahun 1000 lembar 25 juta. Pada tahun 2005 membutuhkan tambahan dana sebesar 25 juta dengan alternatif pembiayaannya sebagai berikut. Ada saham biasa 10 juta, saham preference 15 juta, kemudian saham 15 juta, saham preference 10 juta, saham biasa 17 juta, saham preference 7,5 juta, nilai nominal saham dan saham preference sama dengan nilai sebelumnya, pajak sebesar 35%. Nah, pertanyaannya, tentukan EBIT indifference point dan buktikan bahwa EPS-nya sama. Pertanyaan yang kedua, alternatif aman yang paling menguntungkan bagi pemenang saham bila EBIT sebesar 7,5 juta, kemukakan dengan alasan. Nah, jawabannya diketahui nih.
C1-nya sama dengan 1 kali dalam kurung 6% dikali 25 juta dalam kurung lagi 1 dikurang 0,35 sama dengan 2.307.692 ribu. Nah, C2-nya sama dengan 1 dikali 6% dikali 15 juta dalam kurung 1 dikurang 0,35 dengan hasil 3,692307. Nah, S1-nya di sini 100 lembar tambah 25 juta dibagi 5.000 sama dengan 150 lembar. Nah, jadi kesimpulannya, grafik EPS EBIT hanyalah alat untuk menganalisis keputusan struktur modal. Dengan demikian, mencapai EPS tinggi berdasarkan leverage yang tinggi mungkin bukan keputusan yang tepat. Dengan demikian, mencapai EPS tinggi berdasarkan leverage yang tinggi mungkin bukan keputusan yang tepat. Nah, baik. Cukup sekian dari saya, Lulusmana dari MB4405. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.